Gimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat ya. Untuk mengawali sekolah minggu pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Sebentar kami akan melanjutkan sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Dan ampuni segala dosa kami ya Tuhan, yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gimana adik-adik, masih semangat kan? Nah, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Tetap Tersenyum. Tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku
firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan menyanyikan lagu Mengampuni Lebih Sungguh. Senang sekali hari ini Bu Christine dapat membawakan cerita sekolah minggu untuk adik-adik sekolah minggu semuanya. Sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita sekolah minggu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di hati kami dan dapat kami memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, cerita sekolah minggu pada hari ini yaitu tentang Daud dan Saul. Bacaan firman minggu ini terambil dari 1 Samuel 26 ayat 1 sampai 25. Adik-adik, nanti setelah sekolah minggu ini berakhir, adik-adik bisa membacanya ya. Jangan lupa. Adik-adik tentunya tahu cerita tentang Daud. Ya, pinter. Cerita tentang Daud yang terkenal yaitu Daud mengalahkan Goliat, adik-adik. Daud dengan beraninya melawan Goliat yang sangat besar, tinggi. Nah, dia mengalahkan dan itu membuat Raja Saul mengangkat Daud menjadi prajuritnya, menjadi pemimpin pasukan dalam berperang melawan musuh. Daud selalu menang. Daud selalu dieluk-elukan oleh setiap orang. Hidup Daud, Daud hebat. Lalu orang-orang berkata, Saul membunuh ribuan, tetapi Daud membunuh puluhan ribu. Saul membunuh ribuan, tetapi Daud membunuh ribuan. Lalu Saul berkata, aku diperhitungkan ribuan, sedangkan Daud diperhitungkan puluhan ribu. Masa lebih banyak Daud? Aku dikalahkan oleh Daud. Nah, lalu Saul
mempunyai pikiran yang jahat. Dia berencana ingin membunuh Daud, adik-adik. Lalu, tapi Daud ini selalu dilindungi Tuhan, adik-adik. Daud selalu terhindar dari rencana jahat Raja Saul. Adik-adik tahu enggak? Daud ini jago sekali bermain harpa. Suatu hari saat Daud bermain harpa untuk Raja Saul ini melemparkan tombak kepada Daud. Tapi Daud dapat menghindar. Jadi tombaknya terkena tembok, tidak jadi terkena Daud ya adik-adik ya. Setelah itu Daud tetap merencanakan, berusaha bagaimana caranya untuk dapat membunuh Daud. Akhirnya Daud melarikan diri dan bersembunyi dari Saul. Kemana adik-adik? Di padang gurun. Tapi Saul nggak tahu adik-adik. Dia memerintahkan prajuritnya dan pengintai-pengintainya untuk mencari keberadaan Daud di mana. Akhirnya pada suatu hari ada orang dari Sif datang untuk menemui Raja Saul ini. Dia memberitahukan Raja Saul bahwa Daud berada di Bukit Hakila di padang belantara, adik-adik. Lalu Raja Saul bergemas pergi bersama 3.000 prajuritnya, adik-adik. Banyak sekali ya. Dia pergi ke Bukit Hakila. Setelah tiba di Bukit Hakila, Raja Saul ini mendirikan perkemahan di tepi jalan di padang belantara. Sedangkan Daud tinggal di padang gurun. Lalu Daud mengetahui bahwa Raja Saul sudah tiba di Bukit Hakila. Dia tahu dari prajuritnya yang mengatakan Raja Saul mencari Daud. Lalu Daud juga bergemas sampai ke tempat Saul. Waktu Daud melihat Saul berbaring, dia kan datangnya pada malam hari ya adik-adik ya. Jadi Raja Saul sudah tidur berbaring bersama panglima tentaranya, yaitu Abner dan 3.000 orang tadi. Raja Saul tidur di tengah, dikelilingi oleh banyak orang. Tapi semuanya dibuat tidur nyenyak sama Tuhan. Nah, Daud datang tidak sendiri adik-adik. Dia bersama dengan Abisai. Datang ke sana. Abisai tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya tertancap di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan prajurit Saul yang lain berbaring di sekelilingnya. Lalu Abner berkata kepada Daud, "Ini kesempatan Tuhan untuk membalas dendam." Saat Raja Saul tidur lelap, kan mudah sekali, sangat mudah Daud untuk membalas dendam.
Ini kesempatan emas tuanku, kata Abisai. Tapi tahu nggak adik-adik apa yang dilakukan Daud? Daud berkata kepada Abisai. Daud tidak mau membunuh Raja Saul, meskipun Daud tahu bahwa Raja Saul sangat membencinya, sangat ingin membunuhnya. Daud mengerti betul apa yang Tuhan mau. Daud tidak membunuh Raja Saul karena Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud memaafkan segala perlakuan Saul. Saul memaafkan segala perbuatan Saul kepada dirinya. Nah, adik-adik, jadi kita harus seperti Daud ya, meneladani sikapnya, yaitu yang tidak membalas dendam, melainkan mengampuni. Ayo kita terus melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Adik, lakukanlah kasih dengan mengampuni sesama kita. Sebesar apapun kesalahan orang lain kepada kita, kita harus tetap mengampuni. Terima kasih. Amin. Mari adik-adik, mari kita tutup cerita sekolah minggu ini dengan berdoa. Diikuti ya doa ibu ya. Mari lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, pimpin saya untuk dapat senantiasa mengampuni sesama, seperti Daud yang mengampuni Saul. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mempersiapkan persembahan kita ya. Mari kita menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai.
Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu pada hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu pada hari ini Bapak, sehingga sampai saat hari ini Engkau masih memberikan nafas kepada kami, Engkau masih memberikan kehidupan bagi kami, Engkau masih memberikan makanan jasmani bagi tubuh kami ya Tuhan. Itu karena kasih dan karunia-Mu saja ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan, pertama untuk kedua orang tua kami ya Bapak, dimanapun mereka berada Bapak, kiranya Engkau memberkati mereka, melindungi mereka, dan segala yang mereka lakukan boleh seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk sekolah kami Bapak, walaupun masih online, tapi kami percaya Engkau masih memberikan kepintaran kepada kami, memberikan pengertian agar kami bisa paham dengan pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk kesehatan kami yang dimana masih ada COVID-19 Bapak. Kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan bagi kami, Engkau selalu melindungi kami ya Bapak, dimanapun kami berada Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu sekolah minggu di KJ Sari Putih ini Bapak. Kiranya Engkau memberikan kepintaran ya Tuhan, kecerdasan agar anak-anak-Mu ini bisa lebih dekat lagi dengan Engkau dan berguna bagi keluarga, nusa, bangsa, dan agama ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk kesehatan kami, kiranya Engkau memberikan kesehatan bagi kami ya Tuhan, agar kami terlindungi terus ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa Bapak untuk negara kami Indonesia tercinta ini Bapak, kiranya Engkau memberkati negara ini agar negara ini bisa menjadi lebih maju lagi ya Bapak. Hanya dalam nama-Mu Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekolah minggu telah selesai. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.